banyak yang istilahnya kita breed, kita kawinkan kok nggak mau nelot. Nah seperti itu ternyata setelah kita coba, saya coba dalami lagi, ternyata pengaruhnya dari situ. Jadi air itu adalah kunci utama dari kita budidaya ikan gitu. Jadi di sini penting kita memahami air itu sendiri. Jadi sebelum ibaratnya kita berternak cupang itu, alangkah baiknya pelajari dulu air dari di mana kita akan beternak atau budidaya gitu. Karena di sini air itu adalah yang paling utama untuk si cupang itu sendiri. Yang perlu kita pahami di air itu ada dua, yaitu yang pertama adalah pH dari air itu sendiri, dan yang kedua ada amonia dan nitrit. Itu juga harus dipahami gitu. pH atau bisa dibilang kalau di literasi yang saya baca adalah derajat keasaman atau sebagian besar kandungan hidrogen dalam air itu sangat penting untuk si cupang itu sendiri. Dan di habitat asalnya itu cupang itu bisa bagus atau berkembang dengan baik berada di angka 6,2 sampai 7 pH-nya atau keasamannya gitu. Nah sedangkan rata-rata di yang saya baca gitu di internet itu, untuk air sumur di Indonesia itu rata-rata berada di pH 5,2 sampai 6,8. Nah itu kadang kita butuh bagaimana menyesuaikan si ikan ini dengan pH yang ada gitu loh. Bagaimana kita ya istilahnya menciptakan air itu nyaman untuk si ikan itu sendiri, karena yaitu tadi pH-nya berada di 6,2 sampai 7. Nah, bagaimana sih air kita itu bisa masuk di angka itu gitu loh Mas. Nah, di sini kan banyak hal yang bisa kita gunakan, baik itu filter dan segala macam, itu banyak lah. Ada ketapang juga bisa kita manfaatkan untuk kestabilan pH itu sendiri gitu. Nah, biasanya nanti kelihatan kok, maksudnya bisa terlihat di mana ikan itu nyaman atau tidak dengan air kita itu sebenarnya bisa dipantau kalau kita benar-benar melihat si ikan itu sendiri. Biasanya dia nafsu makannya jadi kurang. Nah, terus biasanya berenangnya juga dia tidak stabil, terus dia lebih serudak-seruduk atau gelisah seperti itu, dan biasanya juga tidak bisa berkembang biak dengan baik ketika air itu juga tidak pas dengan yang si habitatnya dia. Terus biasanya untuk pertumbuhannya juga akan terhambat kalau emang tidak sesuai habitatnya. Yang saya tahu seperti itu, maksudnya apa yang saya coba pelajari di internet maupun di YouTube itu banyak membahas hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya di sini saya coba cek dulu. Jadi dulu waktu pertama kali belajar itu karena masih istilahnya newbie gitu ya di dunia cupang, di awal-awal itu tidak memperhatikan air itu, dan akhirnya lumayan banyak dulu indukan-indukan di sini yang datang itu banyak yang mati, banyak yang istilahnya kita breed, kita kawinkan kok nggak mau nelot. Nah seperti itu ternyata setelah kita coba, saya coba dalami lagi,
ternyata pengaruhnya dari situ. Jadi air itu adalah kunci utama dari kita budidaya ikan gitu. Biasanya ada yang namanya yang paling berbahaya di sini adalah amonia dan nitrit yang ada di air. Nah, apakah amonia itu? Apakah amonia adalah gas buangan hasil metabolisme ikan, baik sisa kotoran ataupun sisa pakan. Sisa pakan umumnya membusuk sehingga membuat kandungan amonia dalam air itu meningkat, Mas. Nah, kandungan amonia yang tinggi akan menyebabkan ikan itu keracunan atau mabuk. Nah, itu yang amonia. Kalau untuk nitrit, nitrit itu adalah gas yang sangat beracun. Nitrit adalah hasil perompakan protein yang merupakan bagian dari amonia. Air yang kotor dengan tingkat penyebaran ikan yang banyak umumnya mempunyai kandungan nitrit yang tinggi. Nah, di situ biasanya kalau amonia tinggi, nitrit tinggi, biasanya ikan sering jadi kuncup, terus ada jamur, bakteri yang tumbuh di air itu subur. Nah, itu kan biasanya yang paling bahaya, dan biasanya ujung-ujungnya juga kalau kita nggak rawat dengan baik, ujung-ujungnya si ikan akan mati gitu loh. Nah, untuk mengurangi kandungan dua zat tersebut dapat dilakukan dengan cara pergantian air secara rutin, pemberian aerasi ataupun menambah tanaman air. Kalau untuk di bakul Giant Beta ya, untuk pergantian air itu memang kita rutinkan agar terhindar dari hal-hal tersebut ya, termasuk kuncup, terus jamur, terus sirip-sirip yang tidak berkembang dengan baik itu memang kita hindari. Makanya kenapa pergantian air itu memang coba kita rutinkan agar ikan tumbuh sehat. Dan kalau di Giant itu BO atau size itu kan sangat penting. Jadi pertumbuhan ikan itu menjadi sangat vital kalau untuk di Giant. Jadi pergantian air harus kita rutinkan agar si ikan tumbuh besar dan sehat. Kalau di bakul Giant Beta ya, maksudnya unsur matahari ini adalah unsur yang sangat penting selain air, karena matahari ini sendiri banyak membantu pertumbuhan secara tulangan dari ikan tersebut gitu loh. Selain itu juga, selain tulang dia bisa lebih bagus, terus bisa membantu juga si ikan dalam mutasi warna seperti itu, Mas. Jadi kalau kita di manusia itu biar nggak osteoporosis lah ya. Kenapa kita menggunakan UV dan paranet ya, kita biar ya istilahnya secara suhu itu biar nggak terlalu over panasnya, apalagi di musim pancaroba seperti ini kan dengan cuaca yang ekstrim ya, sering hujan, itu biasanya air yang di ikan ini cenderung dingin. Nah, itu biasanya dengan kondisi yang terlalu dingin itu biasanya akan tumbuh subur yang namanya bakteri, terus jamur dan segala macam. Makanya kenapa kita buat outdoor dengan setup seperti ini, agar ketika matahari matahari bagus, maksudnya dia bisa lebih menstabilkan atau menghangatkan dari air itu sendiri, agar bakteri-bakteri dan segala macam itu bisa mati, Mas. Kalau untuk yang semi indoor seperti ini, kalau menurut saya dia malah secara suhu dia lebih stabil, karena dia nggak terlalu banyak terpengaruh ya, walaupun ini ya maksudnya kalau dingin pun dia masih nggak langsung terlalu dingin gitu, karena dia cenderung lebih terjaga secara suhunya. Tapi sebenarnya dua-duanya juga bagus, tapi yang terpenting adalah bagaimana sinar matahari itu tetap masuk mengenai dari si ikan-ikan itu semua. Nah, ini salah satu contoh ikan-ikan kita yang ada di indoor ya, maksudnya dengan tetap dapat
cahaya matahari itu sangat terlihat. Alhamdulillah sampai sekarang ikan-ikan masih tetap segar-segar. Di bakul Giant Beta untuk ikan yang di grade A bisa kita lepas di angka 550 itu ya. Kalau nanti bisa di top grade dan ke atas grade com gitu biasanya bisa sampai 2 up kalau untuk ngomongin grade com gitu loh. Jadi memang kita di sini memang benar-benar selektif, benar-benar coba mengejar si ikan itu sebaik mungkin, sebesar mungkin, dan seindah mungkin, karena yang namanya besar dan indah itu pastinya tidak murah gitu loh. Kalau pengen murah ya bisa dicari untuk yang grade B, C atau yang lainnya. Mahal atau murah itu sebenarnya bagaimana masyarakat atau pembeli itu mengapresiasi untuk para breeder dalam merawat si ikan itu sendiri. Karena untuk di Giant sendiri butuh perawatan yang ekstra untuk bisa menjadikan ikan itu benar-benar besar dan indah. Jadi ya saya pikir make sense lah umpama kita harus membayar sedikit mahal.